Anda pusing memilih pemain untuk tim FPL Game Week pertama Anda? Bagaimana kalau kita mengintip tim dari manajer FPL di dunia? FPL Universe akan mengungkap setelah ini. Hai guys, selamat datang di FPL Universe. Ini adalah dunia fantasi Premier League. Di channel ini saya akan membahas segala sesuatu tentang fantasi Premier League. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang draft tim game week pertama dari FPL Manager dunia. Saya dapatkan dari beberapa sumber, yaitu sebagian besar YouTube, ada juga dari Twitter. Beberapa manajer yang saya ikuti. Mungkin dengan melihat ini Anda akan mendapatkan inspirasi, mendapatkan bantuan pertimbangan pemain mana yang tepat untuk tim fantasi Premier League Anda. Beberapa manajer ini sudah konsen di dunia fantasi Premier League bertahun-tahun, sehingga mereka memiliki pengalaman dan sudah melakukan riset-riset sebelumnya, sehingga dapat mengambil keputusan mengambil pemain yang tepat untuk fantasi Premier League mereka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe di channel saya. Bagi yang belum, silahkan klik tombol merah dan loncengnya agar Anda dapat mendapatkan informasi tentang fantasi Premier League setiap harinya. Tidak usah yang berlama-lama, dari yang pertama yaitu dari FPL Tips, ini dari YouTube-nya mereka. Apabila kita melihat dari peringkat fantasi Premier League mereka sangatlah bagus. Anda yang belum tahu, fantasi Premier League ini diikuti oleh sekitar 6 juta orang di seluruh dunia. Apabila kita melihat 1% dari 6 juta tersebut adalah sekitar 60.000. Jadi ranking 100.000 ke bawah sangatlah bagus. Kita melihat dari FPL Tips ini dari tahun 2013 sampai 2019 rankingnya tidak lebih dari 75.000. Terakhir yaitu ranking 75.570. Jadi hampir mendekati 1%, ranking 1% dunia. Apabila kita melihat dari formasinya di game week yang pertama, dari sektor penjaga gawang McCarthy, ini sudah sangat populer dengan fixture yang bagus dari Southampton. Kemudian sektor defendernya sendiri sudah sangat populer, TAA. Kemudian Justin dari Leicester dengan harga 4,5. Beberapa manajer juga memilih ini. Justin ini adalah pemain baru. Kelemahannya dari Justin ini adalah dia adalah cadangan dari Pereira. Pereira sekarang saat ini sedang cedera, tapi kemungkinan besar Justin ini bermain dengan harga 4,5 juta pound sterling. Ini dipilih oleh sebagian besar manajer di dunia. Yang ketiga adalah Matt Doherty, pindah dari Wolverhampton ke Tottenham Hotspur, merupakan back dengan peringkat keempat setelah trio defender dari Liverpool dengan harga yang sangat premium 6 juta pound sterling. Kemudian di sektor midfielder ada Salah. Ini juga populer, setiap tim banyak yang memilikinya. Yang kedua adalah Aubameyang. Sudah jelas ini adalah populer juga. Untuk FPL Tips, dia memilih Aubameyang sebagai kapten. Antara Aubameyang atau Salah, kita lihat beberapa tim ini. Untuk FPL Tips memilih kapten Aubameyang yang berhadapan dengan Fulham di away, dengan Salah sebagai vice captain. Pilihan ketiga adalah Son Heung-min. Kita ketahui sendiri Hotspurs memiliki fixture yang sangat bagus di game week awal dari fantasi Premier League. Saya yakin sumber dari poin Tottenham Hotspur berasal dari Son atau mungkin Kane dan Doherty atau back-back mereka. Jadi Son merupakan pilihan yang sangat bijak untuk menghadapi game week ke depan. Tidak perlu mengganti Son dengan segera karena dia akan menghadapi fixture yang bagus yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pemain harga 5,5, Saint-Maximin dari Newcastle. Newcastle merekrut beberapa pemain-pemain bagus beberapa hari ini. Saint-Maximin permainan di akhir musim lalu sangatlah meningkat dengan harga 5,5, sangat dipertimbangkan. Ini juga masuk di tim saya. Kemudian di sektor striker ada Werner, sudah jelas ini ada favorit. Kemudian ada C. Adams dari Southampton. Southampton game week awal sangatlah bagus. Pilihan yang murah selain dari Danny Ings. Danny Ings 8,5, C. Adams harga 6 juta pound sterling. Mungkin kelemahannya dari C. Adams ini, dia mungkin hanya bermain sekitar 70-an menit, dengan Danny Ings sekitar 90-an menit. Namun gol-gol dari Adams
akhir-akhir musim kemarin meningkat dibandingkan dengan Danny Ings. Kemudian Mitrovic dengan harga yang sangat murah, 6 sama dengan Che Adams. Mitrovic ini yang merupakan top scorer championship tahun lalu dari Fulham. Mitrovic dengan harga 6 sangatlah worth it, apalagi Fulham memiliki fixture bagus. Di sektor cadangan ada Steer. Steer ini adalah kompatriot dari Ojan Nyland. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Nyland juga merupakan pilihan dari Aston Villa. Steer ini dipilih, kita juga masih pusing memikirkan yang bermain Nyland atau Steer. Sampai sekarang saya masih mengadakan riset, tapi ini Steer tidak mungkin bermain karena Aston Villa masuk dalam blank week. Kemudian cadangan pertama adalah Bissouma, midfielder harga 4,5. Ini cukup sering bermain di akhir musim lalu, tapi harga 4,5. Kemudian Mitchell, di pre-season dia sudah bermain 3 kali di line up, jadi dengan harga yang sangat murah 4.0, sangatlah bagus untuk mengisi line up. Kemudian di cadangan yang terakhir adalah Stuart Dallas dari Leeds. Dia mencetak 5 gol dan 3 assist di tahun lalu di Championship. Itu adalah tim dari FPL Tips. Kalau memang sesuai dengan gaya Anda, mungkin bisa menjadi inspirasi Anda, atau kalau pusing dicontek juga bisa. Kemudian dari FPL Match, saya ambil dari YouTube-nya dia di FPL Match. Over rank-nya dia tahun lalu mendekati 1%, sekitar 62.690. Dia cukup intens memberikan saran-saran. Beberapa video saya juga bersumber inspirasi dari dia. Dari sektor goalkeeper dia memilih Ryan dengan cadangan Steer. Sepertinya dia juga memilih set and forget dengan membeli kiper 4,5, cadangan 4.0, sehingga dia bisa meluangkan uangnya di bagian lain. Ryan ini merupakan kiper dengan harga murah yang merupakan posisi pertama poin tertinggi harga 4,5 tahun lalu. Kemudian di sektor defender yang pertama yaitu Kyle Walker-Peters. Seperti saya sebutkan, Southampton fixture bagus. Walker-Peters harga 4,5. Saya yakin sangat worth it, apalagi fixturnya yang mendukung. Kemudian back-nya yang kedua adalah back dari Chelsea, Reece James, merupakan back muda dengan harga sekitar 5 juta pound sterling. Mungkin dia berpikir bahwa Chelsea yang merekrut beberapa pemain-pemain bagus akan meningkatkan daya saing Chelsea musim ini. Saya yakin dengan harga tersebut mungkin worth it untuk Chelsea. Kemudian back paling populer yaitu Trent Alexander-Arnold, saya tidak usah jelaskan. Di sektor midfielder ada Aubameyang. Dia memilih Aubameyang sebagai kapten, merupakan midfielder premium. Yang kedua adalah Son Heung-min, sama juga Hotspurs dengan fixture yang bagus di beberapa game ke depan dengan harga 9 juta pound sterling. Kemudian Saint-Maximin, sama seperti FPL Tips dengan harga 5,5. Kemudian Salah sebagai vice captain. Di sektor striker sama dengan FPL Tips. Yang pertama adalah Che Adams, harga murah, kompatriot dari Danny Ings. Kemudian Mitrovic, striker utama dari Fulham. Yang saya sukai dari Fulham ini, dari Mitrovic ini adalah dia bermain 90 menit di setiap pertandingan. Jadi poin terbuka lebar untuk dia. Apalagi dia merupakan goal getter utama daripada Fulham. Fulham dengan fixture bagus, Mitrovic dengan harga 6, cukup worth it. Kemudian Werner, sudah kami sebutkan berulang kali, ini pilihan populer. Cadangan ada Steer, kiper dari Aston Villa. Saya tidak tahu antara Steer atau Nyland yang bermain, tapi untuk game week pertama mereka tidak bermain karena masuk dalam blank week. Kemudian cadangan yang pertama adalah Alzate, merupakan midfielder dari Brighton Hove Albion. Kemudian cadangan kedua adalah Ayling, merupakan back dari Leeds United, mencetak banyak gol dan assist, cukup banyak dan gol assist sebagai seorang defender. Ini perlu Anda pertimbangkan dengan harga 4,5 juta pound sterling. Kemudian cadangan yang terakhir adalah Ferguson, harga paling murah yaitu 4 juta pound sterling. Namun dia sedang main cedera, di pramusim juga dia tidak bermain. Tapi dengan harga 4,0 ini cukup bagus untuk filler di bangku cadangan. Kemudian sumber yang selanjutnya saya dapat dari Let's Talk FPL di YouTube-nya juga. Jika kita melihat dari ranking dari FPL, Let's Talk FPL ini,
hampir sekitar 1% 2% dari ranking FPL. Di musim pertama dia 20.000, kemudian ranking terbaiknya adalah di 2016, ranking 4.900. Tahun lalu dia cukup buruk rankingnya dari tahun-tahun sebelumnya, 162.555. Dia juga mengakui bahwa banyak melakukan kesalahan tahun lalu. Oke, kita mulai dari sektor goalkeeper. Ada McCarthy dengan merupakan kiper dari Southampton, harga 4,5 sama. Ini juga kiper populer. Kemudian di sektor back ada Davies. Nah, ini menarik. Kebanyakan ada yang Doherty, dia memilih Davies, mungkin harganya lebih murah, harga 5. Jadi harga 1 juta pound sterling lebih murah daripada Doherty, yang merupakan salah satu back dari Tottenham Hotspur. Mungkin ini pilihan yang memilih Davies, bisa meluangkan uangnya untuk bagian yang lain. Back utama yang selanjutnya adalah Trent Alexander-Arnold. Ini juga pilihan populer. Kemudian sektor selanjutnya yaitu back dari Wolverhampton Wanderers, yaitu Saiz. Ini menarik karena ada rumor bahwa Vinagre akan dijual ke Porto, sehingga banyak manajer beralih dari Ruben Vinagre yang harganya 4,5 beralih ke back yang lain. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa rotasi antara back Wolverhampton Wanderers dan Burnley adalah contoh yang bagus untuk menghadapi musim tahun ini. Mungkin dia memilih Saiz juga salah satunya di antara itu. Saiz tahun lalu harganya murah, namun saat ini harganya malah naik sekitar 5 juta pound sterling. Tapi dengan sektor pertahanan Wolverhampton yang termasuk dari 6 besar pertahanan tahun lalu, saya yakin worth it untuk harga segitu. Apalagi juga Wolf memiliki fixture yang bagus. Kemudian di sektor midfielder hampir sama dengan manajer lain, Saint-Maximin, Aubameyang. Dia memilih Aubameyang sebagai kapten meskipun menghadapi Fulham yang di away, tim baru promosi menghadapi Arsenal dengan daya serang yang bagus. Aubameyang sebagai pengambil penalti juga goal getter utama dari Arsenal. Vice kaptennya salah, sama juga ini favorit sebagai vice captain menghadapi Leeds United juara tahun lalu. Kemudian selanjutnya yaitu Son Heung-min, sama ini menghadapi fixture bagus dari Hotspur. Son Heung-min dengan harga 9 juta pound sterling cukup worth it. Kemudian jika melihat di sektor striker ada sedikit perbedaan. Dia memilih Calvert-Lewin. Ini merupakan striker dari Everton. Dia mengatakan bahwa di awal-awal tahun lalu Calvert-Lewin ini penampilannya bagus, merupakan getter utama dari Everton. Mungkin di akhir musim sedikit mengurang. Jadi dengan harga 7 juta pound sterling ini sangat worth it. Kemudian dua striker selanjutnya yaitu Werner dan Mitrovic, sama seperti alasannya sebelumnya. Mitrovic harga murah, Werner goal getter utama dengan harga 9,5 juta pound sterling. Di bench ada Steer, kemudian Justin yang merupakan back utama dari Leicester City. Justin ini adalah cadangan dari Pereira yang sedang cedera dengan harga 4,5 juta pound sterling. Ini sangat worth it sekali. Kemudian ada Gordon, yang terakhir ada Ferguson dengan back dengan harga 4, merupakan back dari Crystal Palace. Kemudian yang selanjutnya dari FPL General, Mark McGettigan. Ini banyak yang merekomendasikan, saya pribadi juga melihat dari gaya bermainnya cukup sesuai dengan saya. Ya, dia pernah 3 kali ranking 500, kemudian ranking terbaiknya adalah ranking 102. Dia aktif di podcast dan Twitter, di YouTube juga ada. Tim pertamanya dia sebagai berikut. Dari sektor goalkeeper ada Ramsdale, ini cukup premium dengan harga 5 juta pound sterling. Berbeda dengan kiper pilihan yang lain, kebanyakan McCarthy. Ramsdale ini 5 juta pound sterling apabila kiper ini apabila kita di Bournemouth kemarin cukup tidak bagus, namun dari sektor pertahanan Sheffield United ini diprediksi akan mendapatkan nilai yang bagus dengan harga 5 juta pound sterling. Ini merupakan pertimbangan dari FPL General. Jadi dia memprediksikan Ramsdale yang harga segitu worth it dengan gaya permainan Sheffield United yang cukup kokoh dalam bertahan. Kemudian apabila kita melihat dari deretan backnya, ada yang cukup menarik di sini. Ada Trent Alexander-Arnold, Justin, Doherty, Walker Peters, dan Robertson. Ada 3 defender premium di situ.
Trent Alexander-Arnold, Robertson, dan Doherty. Urutan nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Ini harganya juga cukup fantastik. TAA 7,5, Robertson 7, Doherty 6. Jadi dia sektor defender ini harganya cukup berbeda dengan tim yang lainnya. Dia juga menyatakan dalam pramusim kemarin dia memainkan 3 dari Skotlandia, dia juara 1 dengan memainkan 3 defender premium. Dia mungkin terinspirasi dari situ. Dia juga berpikir bahwa Liverpool yang saat ini merupakan terbaik Premier League, back-back tersebut dipastikan akan bermain sepanjang musim apabila tidak cedera. Kemudian dari lini lainnya dengan harga 7,5, 7 dan 6, apabila saya bandingkan dengan midfielder atau striker dengan harga itu, nilainya sangat jauh. Saya sudah men-searching bahwa dengan harga 7,5 atau 7 di sektor midfielder atau striker tidak bisa mengalahkan nilai dari Alexander-Arnold sekitar 210, kemudian Robertson dengan sekitar 180, dan Doherty dengan nilai 167. Jadi menurut saya masuk akal dia memilih ini. Dia pilih ini, kemudian dia tidak akan mengotak-atik lagi dari sektor defendernya. Tapi dari sini kita bisa melihat formasi yang akan dia gunakan dengan menggunakan sekitar 4 back atau 3 back di sepanjang musim. Formasi 5-3-2 atau mungkin 4-4-2. Karena sektor backnya premium. Dia akan jelas setiap game weeknya memainkan TAA, Doherty, Robertson, apapun lawannya. Dia cuma mengganti Justin, Walker Peters secara bergantian. Kelemahannya di sini di Justin. Justin ini apabila Pereira sudah sembuh, maka Justin akan di bangku cadangan. Tapi dengan harga 4,5, kemudian Walker Peters dengan harga 4,5 dengan fixture bagus, cukup worth it. Sektor midfielder sama dengan yang lainnya. Salah, Aubameyang, Saint-Maximin. Salah dia pilih sebagai kapten karena dia berpikir bermain di tuan rumah menghadapi Leeds United yang merupakan tim promosi. Sektor striker juga sama, Mitrovic dan Werner. Ini hampir sama dengan yang lain. Kemudian di bangku cadangan ada kiper Aston Villa, dia memilih Nyland daripada Steer. Kemudian cadangan pertama dia ada Rich yang merupakan main Fulham yang sebelumnya di Southampton. Kemudian dia menyimpan Greenwood dengan harga 7 juta pound sterling. Dia memainkan taktik menyimpan pemain MU di cadangan sehingga dia siap menghadapi game week kedua dan selanjutnya. Apabila kita melihat fixture dari Manchester United, di situ sangatlah bagus, sekitar 8 pertandingan, 9 pertandingan ke depan. Ada hijau dan putih aja di sana, tidak ada merah. Jadi mungkin rencana dia akan masukkan Greenwood di game week selanjutnya, plus dia akan mengganti dari midfielder premium menjadi Bruno Fernandes, kemudian game week selanjutnya mengganti Aubameyang dengan Kevin De Bruyne. Kemudian di sektor yang lain adalah striker murah 4,5 Davies dari Aston Villa. Demikian video saya kali ini. Apabila dirasa bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga Anda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang Fantasi Premier League. Jangan lupa apabila ada pertanyaan, apabila ada konsultasi tentang tim Fantasi Premier League Anda, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ferry, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam aja.